saya akan mempresentasikan tentang implementasi sikap. Yang pertama adalah mengenai ibadah kurban. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah. Jadi di sini ketika kita berkurban, maka kualitas ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah tentunya akan meningkat. Dan yang kedua adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi manusia adalah sebagai hamba dan Allah adalah sebagai zat yang menciptakan manusia dengan berbagai harta dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan sedangkan hablum minan nas yaitu ketika seseorang berkorban kemudian bagikan dagingnya untuk orang-orang, maka di situ orang tersebut tentunya dapat berbagi dengan manusia yang lainnya. Jadi di sini dapat meningkatkan hubungan sosial kita antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Yang terakhir adalah peningkatan kualitas diri. Peningkatan kualitas diri di sini adalah bahwa ketika orang itu sudah berkorban, berarti dia telah meningkatkan kualitas dirinya, bahwa dia mau setingkat lebih tinggi atau lebih dari orang-orang yang tidak mau berkorban. Ya, karena berkorban itu menggunakan harta, dan berkorban itu menggunakan sebagian dan memberikan sebagian harta, dan mungkin itu sulit bagi orang-orang yang tidak mau berkorban seperti itu. Jadi tentang bagaimana kita menyisihkan rezeki untuk dibagi dengan orang lain, dengan saudara-saudara seiman kita. Yang kedua adalah tentang akikah ya. Yang pertama di sini adalah satu, menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua, membebaskan anak dari ketergadaian. Tiga, perlindungan dari setan. Jadi mengandung unsur perlindungan dari setan yang mengganggu anak yang telah lahir. Jadi ketika anak kita sudah diakikah, itu tentunya akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari godaan-godaan setan. Dan yang keempat adalah akikah dapat menghindarkan anak dari sebuah musibah, keburukan moral dan penderitaan. Dan yang kelima adalah merupakan bentuk takorrub atau pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan Allah dengan lahirnya anak kita. Yang keenam adalah akikah dapat menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Jadi kita harus bergembira ketika kita mampu melaksanakan syariat Islam. Dan yang ketujuh adalah memperkuat tali silaturahim antara tetangga, keluarga maupun kerabat dan juga masyarakat. Jadi dengan akikah kita mengundang orang banyak, dan dengan pertemuan-pertemuan yang seperti itu tentunya akan dapat mempererat atau menguatkan tali silaturahim antara kita dengan orang-orang yang diundang, dan jadi lebih erat dari persaudaraan antara kita dengan masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai zakat, kemudian zakat di dalam undang-undang dan hikmah dari zakat. Yang pertama yaitu pengertian dari zakat. Jadi zakat
ini secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti berkembang, berkah, kebaikan, mensucikan, serta memuji. Sementara secara istilah, zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang mana harus dikeluarkan dengan tertentu yang diserahkan kepada orang yang menerimanya. Kemudian macam-macam zakat. Jadi kita semua sudah tahu bahwasanya macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakat nafs atau sering kita sebut sebagai zakat fitrah. Yang kedua ini adalah zakat mal, jadi zakat harta. Saya akan membahas sekilas saja karena pada dasarnya fokus makalah saya adalah pengelolaan zakat di dalam undang-undang. Baik, yang pertama yaitu penjabaran dari zakat mal atau zakat harta benda. Jadi zakat mal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah zakat binatang ternak. Ada unta, ada sapi, dan ada kambing. Ada juga kerbau. Yang pertama, unta. Jadi unta itu nisabnya atau batas pengeluaran zakatnya itu adalah 5 ekor. Jadi apabila dinalar, apabila untanya tidak atau kurang dari 5 ekor, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan zakat. Kemudian yang kedua itu adalah sapi. Jadi nisab atau batas wajib zakatnya itu adalah 30 ekor. Kemudian kambing, yaitu batas zakatnya adalah 40 ekor. Kemudian syarat-syaratnya itu apa saja? Jadi ketika seseorang yang harus berzakat itu syarat-syaratnya itu adalah yang pertama, pemiliknya harus Islam. Jadi tidak boleh apabila dia non-muslim itu melakukan zakat. Yang kedua adalah orang yang sudah merdeka. Kemudian hak milih sepenuhnya dan juga telah mencapai nisab yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian genap 1 tahun atau ada haulnya. Kemudian digembalakan. Yang kedua ini adalah zakat emas dan perak. Jadi zakat emas dan perak itu nisabnya adalah 20 miskol. Kemudian untuk nisab emasnya itu adalah 20 miskol. Untuk nisab peraknya adalah 20 dirham. Syaratnya hampir sama seperti syarat binatang ternak tadi, yaitu harus orang Islam, pemiliknya merdeka, milik sempurna, mencapai 1 nisab dan juga genap 1 tahun. Yang ketiga ini adalah zakat tanaman dan buah-buahan. Jadi kalau zakat tanaman dan buah-buahan ini sudah saya jelaskan pada makalah saya. Di sana ada. Kemudian zakat niaga atau perdagangan ini zakat yang diperoleh dari proses perdagangan. Ini adalah fokus yang akan saya bahas, yaitu zakat dalam undang-undang. Jadi zakat itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang mana tentang pengelolaan zakat yang memiliki bab 1 dan juga bab 2 yang terbagi menjadi pasal-pasal. Pasal pertama, yang pertama, jadi pengelolaan zakat itu merupakan sebuah kegiatan yang berupa perencanaan, mengelola, mendistribusi, dan juga memanfaatkan zakat. Yang kedua, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan untuk orang Islam. Kemudian yang ketiga, seorang muzaki atau badan usaha zakat wajib menunaikan zakat. Kemudian seorang mustahiq adalah orang yang wajib diberikan zakat. Kemudian juga ini ada bahwasanya Baznas itu adalah badan yang mengurusi zakat atau disebut sebagai Badan Zakat Nasional. Kemudian lembaga yang mengurusi zakat itu adalah LAZ, Lembaga Amil Zakat. Pada pasal kedua ini juga disebutkan, yaitu ada syariat Islam,
amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian dalam hukum, integrasi, dan juga akuntabilitas. Yang selanjutnya dalam pasal 3 ini disebutkan untuk meningkatkan ini manfaat ya, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan juga pengelolaan zakat. Kemudian untuk meningkatkan manfaat zakat agar membuat masyarakat sejahtera. Kemudian pada pasal 4 ini terbagi mengenai macam zakatnya, ada zakat mal yang sudah zakat mal dan juga zakat fitrah. Yang mana zakat mal ini terbagi menjadi beberapa: emas, perak, logam, uang, surat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan, kebutuhan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, dan pendapatan jasa. Yang selanjutnya ini adalah bab 2. Jadi bab 2 ini ada pasal 5, 6, 7 yang melanjutkan dari pasal dari bab 1 tadi. Yang pertama, yaitu mengenai pembentukan Basnas. Pemerintah membentuk Basnas untuk mengelola zakat. Yang kedua, Basnas berkedudukan di ibu kota. Yang ketiga, Basnas merupakan lembaga yang bertanggung jawab kepada presiden dan juga menteri. Kemudian pada pasal 6 ini disebutkan Basnas adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola zakat, yang mana tugasnya itu adalah melakukan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang selanjutnya adalah melakukan pengumpulan, masih sama dengan yang A. Dan yang ketiga ini adalah melakukan pengendalian dan lain-lain. Untuk pasal 6 ini hanya mengenai lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola zakat, sementara pada pasal 7 ini meliputi melakukan perencanaan, yaitu tugas-tugas dari Basnas yang dijelaskan di pasal 6 tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan pengendalian, pengumpulan, distribusi, dan mendayagunakan zakat. Kemudian pelaporan dan tanggung jawab terhadap zakat. Yang selanjutnya adalah Basnas bekerja sesuai dengan undang-undang yang mana melaporkan hasilnya itu kepada presiden sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian untuk hikmah mengapa disyariatkan melakukan zakat itu adalah yang pertama, sebagai media pensucian hati dari sifat kikir, rakus, dan tamak. Jadi di sini manusia agar tidak senantiasa untuk mengeluh-ngeluhkan hartanya. Yang kedua adalah wujud kepedulian dan berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya, yaitu fakir miskin, dan untuk memenuhi hajat-hajat orang yang kurang beruntung atau kurang mampu. Kemudian menegakkan kemaslahatan umat. Yang keempat, membatasi orang-orang kaya dari kepemilikan yang berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang tata cara pengurusan jenazah. Kewajiban bagi setiap muslim yang sudah meninggal ada 2. Yang pertama yaitu kewajiban terhadap jenazah. Yang kedua adalah kewajiban terhadap harta waris. Kewajiban kaum muslimin terhadap jenazah terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolati jenazah, dan menguburkan jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Ketika seseorang meninggal dunia, maka diwajibkan bagi seorang muslim yang lain memandikan jenazah tersebut. Hal-hal yang diperhatikan saat memandikan jenazah, yang pertama yaitu memandikan jenazah 3 kali atau lebih. Yang dimaksud di sini adalah hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari yang diperlukan oleh orang yang memandikan si mayat. Yang kedua yaitu memandikan jenazah dengan hitungan ganjil. Ketika memandikan jenazah dengan lebih dari 3 kali atau hendaknya dilakukan dengan hitungan ganjil seperti 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu mencampurkan air mandi dengan sidrin. Sidrin di sini yang dimaksud adalah air bidara. Kalau zaman sekarang bisa dengan sabun atau kapur barus. Yang selanjutnya yaitu mencampur air dengan wewangian. Ini dilakukan pada tahap akhir, hendaknya air dicampuri dengan parfum, kapur barus, atau yang lain sejenisnya. Yang selanjutnya melepas gelungan atau kepangan rambut.
Apabila saat dimandikan jenazah dengan kondisi rambut masih digelung atau dikepang, maka harus dilepaskan. Kemudian hendaknya dibasuh hingga bersih. Setelah itu mengepang rambut setelah dicuci ini dilakukan kepada mayat perempuan. Untuk jenazah perempuan, setelah rambut dicuci dengan bersih, hendaknya rambut dikepang kembali dan diletakkan di bagian belakang kepala. Terus yang selanjutnya, mendahulukan bagian kanan. Hendaknya memulai memberikan jenazah dari anggota tubuh bagian kanan dan selanjutnya anggota tubuh bagian kiri. Yang selanjutnya yaitu memandikan jenazah adalah sesama jenisnya. Maksudnya hendaknya yang memandikan jenazah laki-laki itu laki-laki dan yang memandikan jenazah perempuan adalah orang perempuan. Dalil dari kedelapan hal tersebut yang tadi saya sebutkan terdapat dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW datang menghampiri kami yang sedang memandikan putrinya Zainab. Kemudian beliau bersabda, mandikanlah 3 kali, 5 kali, atau 7 kali, atau lebih dari itu apabila menurut kalian diperlukan. Saya katakan dengan hitungan ganjil. Beliau menjawab, ya, dan jadikanlah akhir pencucian dengan dicampur sedikit kapur barus. Apabila sudah selesai, beritahukanlah kepadaku. Setelah kami selesai, kami memberitahu beliau melemparkan kain kepada kami dan bersabda, jadikanlah ini sebagai kain pembungkusnya. Lalu kami sisiri rambutnya dengan membagi menjadi 3 kepangan. Maka kami pun mengepang rambutnya menjadi 3 bagian, lalu kami kebelakangkan. Rasulullah SAW bersabda, mulailah dengan bagian-bagian sebelah kanannya dan anggota-anggota badan yang biasa dibasuh apabila berwudu. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Jarud, dan Ahmad. At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan, sahih, dan para ulama menjadikan sebagai pengalaman dalam urusan memandikan jenazah. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kain pembersih. Setelah jenazah dimandikan, maka digosokkan dengan kain bersih seperti handuk. Yang selanjutnya yaitu memandikan adalah orang-orang yang mengetahui sunnahnya. Orang yang mengurusi proses pemandian jenazah hendaknya orang-orang yang paling mengetahui sunnahnya, khususnya dari kalangan kerabatnya. Kewajiban kaum muslim ketika ada orang yang meninggal yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Fardu kifayah yang kedua setelah memandikan jenazah adalah mengkafani jenazah atau membungkus. Kain kafan ini dibeli dengan harta yang halal. Kain kafan diambil dari harta benda yang ditinggalkan si mayat, tetapi jika si mayat tidak meninggalkan harta benda apapun, maka yang menanggungnya adalah orang yang menanggung belanja si mayat saat ketika dia masih hidup. Namun bila ini juga tidak ada, maka wajib bagi muslim dan orang-orang yang mampu mencukupi kain kafan tersebut. Kain kafan untuk mengkafani jenazah sedikitnya 1 lembar. Untuk bagian laki-laki, kain jenazahnya ada 3 lapis, meliputi kain baju dan sorban. Sedangkan untuk mayat perempuan disunahkan 5 kain, masing-masing untuk kain panjang, kain bawah, baju, penutup kepala, kerudung, dan sehelai kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Warna kain kafan yang diutamakan adalah warna putih. Bila tidak ada yang warna putih, maka diperbolehkan dengan warna apapun dan diberi kapur barus serta wangi-wangian. Kewajiban yang ketiga yaitu mensolatkan jenazah. Hukum mensolatkan jenazah bagi kaum muslim adalah fardu kifayah. Yang pertama yaitu syarat sholat jenazah. Syarat sholat jenazah yang pertama, jenazah telah disucikan dari najis baik tubuh, kafan maupun tempatnya. Yang kedua, orang yang mensolati telah memenuhi syarat sahnya sholat jenazah. Terus yang ketiga, bila jenazahnya hadir, posisi mustahil harus berada di belakang jenazah. Adapun aturannya bagi jenazah laki-laki dibaringkan dan meletakkan kepala di sebelah utara. Imam atau munfarid sholat atau sholat sendiri berdiri lurus pas kepala jenazah.
Terus untuk jenazah perempuan ketentuannya imam atau pada sholat sendiri lurus dengan pantat jenazah si putri. Yang selanjutnya, jarak antara jenazah dan mustahil tidak melebihi 300 ziro atau sekitar 300 meter. Hal ini dilakukan ketika di luar masjid. Yang selanjutnya, tidak ada penghalang di antara keduanya. Misalnya, seandainya jenazah berada dalam keranda, maka keranda tersebut harus dilepas. Yang selanjutnya, bila jenazahnya hadir, maka orang yang mensolati harus hadir di tempat tersebut jika itu terjangkau. Terus yang selanjutnya, rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga melakukan takbir sebanyak 4 kali, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama, membaca sholawat setelah takbir kedua, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga, dan mengucapkan salam pertama setelah takbir keempat. Yang ketiga, sunnah dalam sholat jenazah. Yang pertama, mengangkat kedua telapak tangan sampai sebatas bahu, lalu meletakkan di antara dua pusar pada setiap takbir. Yang kedua, menyempurnakan lafaz niat. Yang ketiga, Al-Fatihah, sholawat, dan doa dibaca lirih. Yang keempat, membaca ta'awudz sebelum membaca sholawat. Yang kelima, tidak membaca doa iftitah. Yang keenam, membaca hamdalah sebelum membaca sholawat. Yang ketujuh, bila mayat anak kecil, sunnahnya untuk mendoakannya, Allahumma ja'alhu laha wa farat wa salafan wa dakhron wa sakil bih wa mazinahuma wa perigi sabro ala qalbihim wa la taftinahuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Yang kedelapan, setelah takbir keempat disunahkan untuk membaca doa Allahumma la tahrima ajrahu wa la taftina ba'dahu wa filana walahu. Dan yang terakhir, salam yang kedua sunnah untuk menyempurnakannya. Yang keempat, kewajiban bagi seorang muslim ketika ada seorang muslim yang meninggal adalah menguburkan jenazah. Selesai disolatkan, mayat segera dibawa ke liang lahat untuk segera dikuburkan. Menguburkan jenazah apabila ia adalah orang soleh harus disegerakan supaya ia menerima kebaikannya. Terus tata cara penguburan jenazah adalah yang pertama, dibuatkan liang lahat yang cukup dalam sepanjang badan mayat, di dalamnya setinggi orang berdiri ditambah setengah lengan, lebarnya kurang lebih 1 meter. Di dasar lubang dibuat lebih miring, lebih ke dalam ke arah kiblat, maksudnya agar tidak mudah dibongkar binatang buas dan tidak bau setelah mayat itu membusuk. Setelah itu jenazah diusung sampai dikubur, maka dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Pada saat meletakkan jenazah hendaknya membaca Bismillahi wa ala millati rasul. Terus yang selanjutnya, tali-tali yang sebagai pengikat yang ada di badan si mayat itu dilepas, lalu pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah. Selanjutnya setelah itu mayat ditutup dengan papan kayu atau bambu yang disebut dengan dinding ari, kemudian di atasnya ditimbun tanah sehingga lubang itu rata dan ditinggalkan seperlunya. Kira-kira sejengkal cukup untuk sebagai tanda, serta biasanya di atas kepala mayit itu diberi batu. Terus yang selanjutnya, kemudian meletakkan pelepah yang masih basah atau menyiramnya dengan air di atas kuburan tersebut. Hal ini sesuai dengan perbuatan Rasul pada saat selesai menguburkan putrinya, yaitu hadisnya dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyiram kubur putranya yaitu Ibrahim. Yang terakhir, mendoakan dan memohon ampun bagi jenazah
serta diberikan keteguhan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Selanjutnya yaitu hikmahnya dalam pengurusan jenazah. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini bahwa setiap manusia akan meninggal dunia. Yang ketiga, menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Yang keempat, meyakini bahwa setiap kematian seluruh amal perbuatan manusia akan dihisab dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Terus yang kelima, kematian merupakan sebuah peringatan kepada setiap muslim bahwa kita hanya menunggu giliran. Terus yang selanjutnya, kematian mengingatkan kita akan hakikat hidup yang mulia, menyadari bahwa segala sesuatu yang berasal dari Allah dan semua pasti akan kembali kepadanya. Selanjutnya, mengurus jenazah menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang harus tetap dihormati dan dimuliakan meskipun dia sudah meninggal dunia. Menjaga kehormatan dan menjaga aib seorang jenazah tersebut menyadarkan kita untuk tidak sombong angkuh dalam menjalani hidup. Poin selanjutnya adalah ketentuan ibadah haji dan umrah. Yang pertama, haji. Haji secara bahasa adalah mengunjungi, mendatangi. Ibadah haji diwajibkan Allah kepada muslimin yang mencakupi syarat. Ibadah haji yang diwajibkan sekali seumur hidup. Selanjutnya, baik yang kedua atau seterusnya hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi ketika mereka bernazar ingin menghaji, maka hukum dia haji adalah menjadi wajib, harus dilaksanakan. Waktu mengerjakan haji hanya boleh dikerjakan pada waktu tertentu, yaitu khususnya bulan Zulhijjah, khususnya pada tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang kedua, syarat wajib haji yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, dan memiliki kemampuan untuk mereka haji. Yang selanjutnya, rukun haji yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib haji ada 6. Yang pertama, ihram dari mikot, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh, dan tawaf wada. Selanjutnya yaitu umroh. Pengertian umroh secara bahasa Arab maknanya adalah berkunjung. Ada juga yang memaknai bahwa umroh adalah menyengaja. Umroh secara istilah menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syatil Al-Manhaj adalah umroh menurut istilah syar'i adalah menyengaja mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan ritual ibadah tawaf dan sa'i. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum umroh. Yang pertama, menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali, umroh hukumnya wajib bagi yang sudah mampu melaksanakannya. Artinya, jika ada orang yang sudah mampu pergi umroh tetapi tidak mau melaksanakannya, maka ia berdosa. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, umroh hukumnya sunnah bagi yang sudah mampu melaksanakannya. Artinya, jika ada orang yang sudah mampu pergi umroh tetapi tidak mau melaksanakannya, maka hukumnya tidak apa-apa, tidak berdosa karena hukumnya sunnah seperti ibadah sunnah yang lainnya. Syarat umroh itu sesuai dengan ibadah haji, yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu untuk melaksanakannya. Selanjutnya rukunnya umroh yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan menyukur rambut. Sedangkan wajib umroh hanya 2, yaitu berihram dari mikot, menjauhi diri dari muharramat umroh yang jenis dan banyaknya sama dengan muharramat haji.